KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Menjadi korban KDRT pasti adalah hal yang sangat sulit. Tapi berani melaporkan tindak KDRT itu juga satu hal yang gak kalah sulit, gak gampang juga, butuh satu keberanian tersendiri. Tapi apa jadinya kalau sudah melaporkan tindak KDRT, ujung-ujungnya juga ikut ditetapkan sebagai tersangka. Ini yang terjadi sama satu ibu di Depok, Jawa Barat. Kita diskusi. Viral di media sosial, kondisi lebam ibu muda ini sontak menuai simpati warganet. Lebam di bagian wajah, tangan, dan kaki diduga setelah menjadi korban KDRT oleh suaminya. Menurut polisi, kronologinya bermula dari cekcok keduanya pada bulan Februari lalu. Ini ada cekcok antara suami istri. Kemudian sang suami tersinggung dengan ucapan sang istri. Kemudian menumpahkan rambutnya sang istri itu berupa bubuk cabai tadi. Kemudian terjadi pergumulan, sang istri kemudian terdorong dan sang istri remas dengan keras ya untuk alat kelamin suami. Ya, kemudian untuk berusaha dilepaskan itu sang suami juga memukul ke arah istrinya. Gak selesai sampai di situ, suami istri ini saling lapor dengan tuduhan yang sama, KDRT. Dari hasil penyidikan, polisi pun menetapkan keduanya sebagai tersangka. Nah, tapi cuma sang istri yang ditahan. Kok bisa? Karena memang luka dari sang suami ini terkait alat kelaminnya sudah sangat parah ya, sehingga harus melakukan operasi. Tidak ada rekomendasi dari turun sedikit untuk tidak boleh dilakukan penahanan terkait kondisi fisik sang suami. Oke, masalah kesehatan. Tapi pertanyaannya, serjen apa sih sampai tersangka si ibu ini juga harus ditahan? Hal ini juga yang dipertanyakan oleh Kompolnas. Penahanan memang adalah hak dari penyidik ya. Jadi ada alasan subjektif dan alasan objektif. Nah, terkait dengan alasan subjektif dalam kasus ini kami juga mempertanyakan apakah benar si perempuan ini terpaksa harus ditahan karena tidak kooperatif. Apakah benar si perempuan ini akan melarikan diri? Karena syarat subjektif dari penahanan adalah apabila diduga orang yang jadi tersangka tadi melarikan diri, kemudian menghilangkan barang bukti atau menghancurkan barang bukti, atau melakukan berupaya untuk melakukan kejahatan lagi. Nah, apakah ini sudah cukup menjadi alasan subjektif bagi pihak kepolisian untuk menahan si ibu? Apa ada kesalahan penyidik? Menurut Kapolda enggak. Semua mulai dari pemeriksaan sampai penetapan tersangka katanya sudah berjalan sesuai dengan prosedur. Saya sudah bisa melihat bagaimana sebenarnya perkara ini terjadi. Ini ada sebab akibat antara suami dan istri yang saling melakukan kekerasan, ya, yang saling melakukan kekerasan, ya, di satu pihak dan di pihak lain. Makanya kemarin saya akan perintahkan, coba cek Pak Kapolres, kenapa penanganan perkara seperti itu. Dan saya di awal juga mengatakan yang adil lah, ya, yang adil dalam menegakkan sebuah perkara. Tapi dalam penanganan penyidikan KDRT, alangkah baiknya kalau penyidik menggunakan pendekatan yang berbeda, bukan dengan serta-merta menerapkan perdamaian atau restoratif justice. Mas menghimbau agar penyidik Polres Depok memiliki perspektif gender, jadi memprioritaskan kondisi si ibu terkait dengan laporan adanya dugaan KDRT. Mengapa? Karena korban KDRT ini potensial adalah perempuan. Nah, dalam hal ini si ibu mengalami kekerasan baik fisik maupun psikis, diberitakan di dalam media sosial yang viral bahwa yang bersangkutan sudah mengalami kekerasan selama hampir
kurang lebih 14 tahun. Nah, oleh karena itu hal ini yang terlebih dahulu seharusnya diusut. Terkini, setelah penangguhan penahanannya dikabulkan, Putri telah kembali ke rumah dan berkumpul bersama dengan ketiga anaknya. Korban yang melaporkan tindak KDRT biasanya bukan baru 1 atau 2 kali mengalami tindak kekerasan. Namun biasanya ini baru berani melapor setelah sudah memuncak, sudah nggak tahan lagi dengan keadaan. Nah sisanya itu masih menganggap kekerasan dalam rumah tangga ini sebagai sesuatu yang tabu, sesuatu yang harus disimpan rapat-rapat. Itu merupakan sebuah fenomena gunung es, artinya yang melaporkan baru sebagian gitu, masih banyak sebetulnya yang berkecenderungan untuk menutupi karena itu tadi ya dianggap sebagai isu keluarga, isu di ranah privat yang sebaiknya tidak perlu masyarakat tahu atau lingkungan sekitarnya tahu. Karena ini kan juga ada falsafah budaya juga ya, misalnya salah satunya dari ini ya apa istilahnya tuh mikul dhuwur mendem jero ya, bahasa Jawanya seperti itu. Karena segala sesuatu yang tidak mengenakan dalam keluarga sebaiknya memang kita simpan begitu ya, sehingga yang kita tampilkan adalah keharmonisan, dan itu yang sebetulnya juga melatari kenapa pelaporan KDRT sebetulnya masih sedikit. Kasus lainnya yang gak kalah bikin miris, anggota DPR Komisi 8 fraksi PKS Bukhari Yusuf dilaporkan oleh istri keduanya atas dugaan KDRT. Laporannya dibuat sejak November 2022 lalu. Terlapor diduga melakukan sejumlah tindak kekerasan, baik fisik maupun seksual kepada korban. Ternyata yang pelapor itu lapor di Bandung, lalu ke Barreskrim, dan terakhir mau melapor juga ke MKD dan sudah diterima. Dan laporannya sekali lagi lengkap. Jadi MKD harus memproses daripada laporan tersebut. Namun di dalam peraturan DPR nomor 2 tentang mekanisme, yaitu bahwa pemeriksaan dilakukan terhadap anggota DPR RI atau lembaga-lembaga atau pimpinan DPR yang dalam hal ini melakukan suatu pelanggaran etika dan sebagainya. Jadi dengan klausul tersebut bahwa BY sudah mengundurkan diri dan dia bukan lagi anggota DPR dan akan DPAW oleh partai, otomatis MKD tidak akan meneruskan. 2023 baru akan menginjak pertengahan tahun. Namun hingga saat ini sudah ada 6.288 kasus KDRT yang dilaporkan sejak awal tahun. Banyak? Tapi yang tidak dilaporkan juga bisa jadi sama banyaknya atau bahkan jauh lebih banyak. KDRT dan fenomena gunung es, payung hukumnya sudah ada sejak tahun 2004, artinya sudah hampir 20 tahun. Tapi hingga saat ini lebih banyak kasus yang dipendam ketimbang kasus yang kelihatan. Jadi artinya apa? Ketika korban sudah berani speak up, sesuatu yang ada di ranah privat untuk jadi konsumsi publik, udah sewajibnya perlindungan korban jadi hak yang utama. Menurut kamu gimana? Lanjut diskusi.